Jadi pertama kali ingin tuh kerja, tapi bakat ada pendamping dari PKH, ada usulan untuk kuliah, jadi ikut bermotivasi untuk ikut kuliah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Fitriani Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program untuk negeri. Nah, teman-teman, kali ini kita sedang berada di rumah salah satu KPM PKH di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Lakbok. Ya. Nah, kita kesini mau ngapain, Cak? Kita kesini akan berbincang-bincang dengan beberapa anak dari KPM PKH di Kecamatan Lakbok yang memang sudah lulus tes perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya. Di mana, Cak? Tentunya luar biasa. Perguruan tinggi itu di STIMIK DCI Tasikmalaya. Nah, seperti apa keseruan kita dan juga apa saja sih yang akan digali informasi atau diobrol-obrolkan ya, Cak ya? Langsung saja nanti kita berbincang-bincang langsung dengan adik-adik dari anak KPM PKH di Kecamatan Lakbok. Ya, ikuti terus ya teman-teman. Yuk. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita sedang bersama dengan salah satu anak KPM di Kecamatan Lakbok yang memang sudah lolos tes betul. di STIMIK DCI Tasikmalaya. Bagaimana sih perjalanan dari anak KPM ini sendiri dan siapa namanya? Nah, nanti kita berbincang-bincang langsung ya. Kita kupas tuntas. Yuk, benar. Perjalanan Neng Siti. Ya. Nah, Neng, keseharian ke sekolah aktivitasnya apa aja selain mungkin belajar gitu ke sekolah ataupun yang kemarin-kemarin kan kegiatannya daring di rumah, belajarnya di rumah, apa aja nih kegiatannya? Maksudnya? Iya. Di rumah cuma membantu bapak doang. Membantu apa? Ya, kalau udah selesai di rumah masak. Masak. Ngajain pekerjaan rumah tangga. Kalau ibu masih ada? Cerai, udah cerai. Bisa. Oh, jadi ikut dengan bapak Dengan bapak, jadi sama-sama ikut membantu ya gitu untuk membantu kegiatan kegiatan rumah, gitu, dan seperti nah itu. ini bisa dikatakan Neng Siti ini anak yang memang bukti bahwa anak dari keluarga yang atau bisa dikatakan broken home masih tetap bisa lanjut sekolah dan ya tidak mengesampingkan pendidikan. Nah, contohnya ini di sini ya. Nah, ini menarik sekali teman-teman semuanya. Dan maka dari itu kita akan kupas tuntas dengan Neng Siti itu sendiri. Yang membuat Neng Siti ingin berkuliah itu apa? Terutama dari diri sendiri. Aku pengen cita-citanya tinggi. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Kenapa pengen jadi pengusaha sukses? Lihat dari bapak dulu. Bapak susah buat nyekolahin anaknya, jadi aku juga harus lebih semangat dari bapak buat bisa mengayomi bapak waktu usia tuanya. Jadi mempersiapkan supaya di usia tua bapak itu bisa terjamin lah ya. Ya itu dengan cara membuktikan Neng Siti itu. Ya mulia sekali ya cita-citanya gitu kan. Gitu. Nah, Neng, selain mungkin ya Neng itu cita-citanya ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan bapak gitu. Nah,
apa yang termotivasi, apa yang mendorong bahwa kuliah ini kan biayanya misalkan ya mahal, ada nggak misalkan rasa minder gitu? Sebelum mungkin ada program Gerakan Ayo Kuliah dari PKH gitu kan, sempat nggak terpikir bahwa saya mau kuliah gitu kan, atau terpikirnya karena ada program dari PKH baru terpikir nih saya ingin mau kuliah ya, gitu. begitu. Enggak, jadi dulu waktu mulai kelas 12 Iya. itu udah kepikiran buat kuliah. Jadi suka nyari informasi tentang kuliah juga, masuk ke apa ya, yang nyari-nyari beasiswa, yang buka pendaftaran beasiswa. Pernah ikut juga waktu tes di Bandung. Tapi cuma ajuannya baru kemarin waktu udah diterima ke STIMIK, baru ada konfirmasian dari Univ menghubungi STT. Nah, berarti ada keinginan dari kuliah itu udah dari dulu. Iya. Nah, tapi dipertebal lagi mungkin ya oleh pendamping PKH Iya. supaya bisa masuk kuliah dengan jalur beasiswa gitu kan, seperti itu. Berarti udah ada motivasi nih dari dulu gitu. Jadi dari awal Neng Siti itu sudah memang ada keinginan untuk kuliah, kemudian ada kesempatan yang didorong oleh pendampingnya sendiri, Pak. Siapa pendampingnya? Pertamanya tadinya Pak Irfan. Tadinya sama Pak Irfan. Taunya waktu angkatan kakak dulu yang 2020, tapi kakak nggak ikut. Nah, jadi kakaknya dulu yang dikasih motivasi oleh pendamping untuk bisa masuk kuliah dengan jalur beasiswa. Tapi justru adiknya nih yang termotivasi yang gitu. merasa tertarik gitu ya terkait kuliah gratis atau beasiswa ini. Benar banget ya. Jadi ketika ada kesempatan langsung ambil, apalagi sudah ada keinginan dari dulu bahwa Neng Siti itu ingin untuk kuliah. Luar biasa sekali ya, Cek. Ya. Salam. Nah, ini juga sama Teh yang ikut kuliah. Oh, ini sama ikut kuliah di STIMIK DCI Tasikmalaya ya. Siapa namanya, Dek? Dimas. Dimas. Kayak itu ya, pemain Proliga. Sama ini juga. Hobinya gitu, olahraga. Oh, mantap, Olahraga. lanjutkan ya kalau misalkan sukanya olahraga. Kalau olahraga yang positif dukung saja, mau apapun itu ya. Iya. Oke deh, Dimas nih, ngomong-ngomong, ini kan tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan Neng Siti terkait kuliah gitu kan, perjalanannya atau perjalanan waktu di STIMIK DCI gitu kan, sampai bisa di STIMIK DCI. Nah, untuk Dimas sendiri ini gimana? Boleh dijelaskan dong? Ya, awal perjalanan mungkin atau sudah ada niat ingin kuliah atau tidak, sebelumnya tidak terfikirkan, tapi setelah mungkin ada program Gerakan Ayo Kuliah dari PKH Kabupaten Ciamis atau dimotivasi oleh pendampingnya gitu kan, pendamping PKH, atau gimana nih, coba ceritakan ya perjalanannya. Jadi pertama kali ingin itu bekerja, tapi waktu ada pendamping dari PKH, ada usulan untuk kuliah, jadi ikut bermotivasi untuk ikut kuliah. Jadi awalnya memang tidak terpikirkan untuk kuliah, jadi terpikirkannya untuk kerja. Nah, lalu apa yang bisa merubah pemikiran Ade Dimas ini sehingga yang tadinya mau kerja jadi kuliah gitu? Apa yang termotivasi kenapa gitu kan? Apa alasannya? Alasan terbesar Ade Dimas ikut seleksi masuk perguruan tinggi? Ikut ini untuk gimana ya, mengangkat derajat orang tua yang paling pertama. Yang kedua, cita-cita sih, tentunya pengen kerja sambil kuliah gitu. Jadi STIMIK DCI ini menawarkan berarti pas ya buat Dimas pengen kerja sambil kuliah gitu. Jadi pada intinya ini ingin membahagiakan orang tua, mengangkat derajat keluarga gitu kan ya, apalagi kamu laki-laki gitu kan, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya, dan ternyata memang rata-rata dari anak-anak KPM PKH ini gitu kan berkuliah itu untuk mengangkat derajat orang tua, selain ya untuk ingin sukses ya, tentunya pengen sukses gitu. Jadi benar-benar mulia sekali. Iya, betul. Adik-adik ini di STIMIK DCI masuk jurusan apa? Neng Siti masuk jurusan apa? Manajemen informatika. Sama Sama manajemen informatika.
Berarti nanti kan di STIMIK DC itu ngikutnya yang magang ya? Iya. Sambil kerja berarti. Sambil kerja. Sudah siap dengan mentalnya, dengan tekadnya? Mental dan juga fisik ya, Iya, Ce, fisik. gitu. Karena ya Bukan memang hal mudah lah ya, Iya, Ce, benar kuliah, banget. mencari ilmu, menuntut ilmu sambil bekerja. gitu kan. Gitu. Yang harus dipersiapkan adalah selain fisik teman-teman adalah mental gitu kan ya. Mental harus dipersiapkan supaya teman-teman bisa sampai finish gitu ya. sampai selesai lah gitu ya istilahnya. Nah, rencananya kapan nih pemberangkatannya? Ngomong-ngomong. Kalau pemberangkatan belum ada informasi, cuma kalau ospek udah ada informasi. Sudah ada ospek gitu. Pembelajaran kapan mulai dilakukan nih? Ospeknya? Kalau pembelajaran Belum. Jadi belum. aspek dulu, Bamba dulu ya. Kapan Bambanya, Dek? Senin. Hari Senin. Hari Senin tuh udah mulai. Minggu besok Minggu udah siap ya. Jadi apa ini yang udah dipersiapkan dari teman-teman? Sudah misalkan siap-siap pakaian Iya. atau apa ya? Atau sama teman-teman di sekitar dipuas-puasin dulu main gitu. Iya. Atau justru karena sedang pandemi gitu. Jadi ospeknya di mana? Virtual gitu atau bagaimana nih? bagaimana? Iya. Ya, Bagaimana tapi nih? kalau Senin, Selasa sama Sabtu di kampus offline. Offline. Jadi nanti langsung ke Kota Tasik ya gitu. 3 Apa hari Senin? online, 3 hari Senin, offline. Selasa sama Sabtu. Senin, Selasa, Sabtu berarti Lebihnya online. selebihnya online. Jadi 3 hari online, 3 hari offline gitu. Iya, seperti benar itu. banget. Jadi Mas, apa nih yang sudah dipersiapkan? Persiapannya apa aja? Nah, Ya, udah siap semua sih, tinggal berangkat insya Allah. tinggal berangkat. Kalau ini masalah harus dicukur apa namanya digunduli nggak ada ya seperti itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi Udah ya oke lah semuanya ya. Mudah-mudahan lancar ya Dek ya, Amin. gitu kan. Terus juga adik-adik semuanya bisa sukses dan juga bisa sesuai apa ya impiannya bisa tercapai ya. Amin. Ya buat Dek Siti, Dek Dimas, semoga sukses Ya. Bambanya, kedepannya, kuliahnya, kerjaannya, semuanya diberikan kelancaran. Amin. Semangat terus karena tidak ada yang mudah untuk kita Menggapai sesuatu. Cita-cita kita tidak ada yang mudah. Lalui proses ini dengan baik. Semoga sukses ya adik-adik. Saya ucapin terima kasih dengan adanya bantuan PKH bisa nguliahin anak saya. Dengan semuanya itu jujur dengan adanya bantuan PKH saya kebantu semuanya. Yang tadinya anak saya sekolahnya sampai SMP, terus mau bisa ke SMK, terus mau bisa ke jenjang kuliah yang sekarang mau dijalani. Ya, saya mengucapkan terima kasih terutama Bapak Yayat. Ya, selanjutnya dari rombongan PKH Kabupaten Ciamis. Ya, ngedorong anak saya Siti Mutaharo sampai atas tujuan akan terlaksana. Saya merasa bunga, kalau bahasa Jawanya masa bunga ya. Ya, mudah-mudahan rombongan PKH terutama Pak Yayat yang mendampingi sehari-harinya itu mudah-mudahan dijauhkan bilainya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih umur panjang dan dikasih keselamatan selanjutnya. Saya yakin saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Saya ingin membanggakan orang tua saya yang sudah mendukung saya dari sejak saya sekolah hingga sekarang. Saya
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya yakin saya bisa. Gerakan Ayo Kuliah mendorong anak KPM PKH untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan dengan gerakan Ayo Kuliah, kita bisa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk terus melanjutkan pendidikan. Untuk negeri, Ayo membangun negeri.